Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan sedikit makalah dari kawan saya, yaitu tentang Islam dan kebudayaan di Indonesia. Jadi apa sih Islam dan kebudayaan di Indonesia? Mari kita bahas sama-sama di slide berikutnya. Oke. Sebelum kita mulai, kita membahas tentang latar belakang dulu. Islam telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan Indonesia sejak kedatangannya pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, banyak aspek kebudayaan lokal yang mulai dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk seni, arsitektur, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial. Seperti yang kita ketahui, seperti kita di Aceh, yaitu tersebarnya ajaran Islam, yaitu melalui pedagang Arab, dan kemudian ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Aceh itu dari adat seni, seperti ada yang mengatakan Syekh Rifai yang mensyiarkan Islam melalui gendang yang dia miliki, yaitu RKI. Oke, next, pengertian Islam. Mungkin kita bertanya-tanya, apa itu Islam? Dan kenapa sih harus dinamakan agama kita ini dengan Islam? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi Islam", bahwasanya agama yang ada di sisi Allah ialah hanya Islam. Dan Islam juga itu kata yang berasal dari aslama yuslimu Islam, yaitu kata masdar dari aslama, yaitu yang berarti disebutkan dalam artinya adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, dan ketaatan dan kepatuhan. Oke, Islam adalah berserah diri, tunduk, patuh, dan taat dengan kehendak ilahi. Kehendak ilahi yang wajib ditaati dengan sepenuh hati oleh manusia, manfaatnya bukan untuk Allah sendiri, tapi itu kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, Islam itu banyak sekali mengajarkan nilai-nilai yang bermanfaat, dan juga yang seperti yang kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu ada namanya ajaran dasar, yaitu yang kita ketahui dengan 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Yang kedua adalah salat. Salat adalah yang kita menjalankan ibadah dalam 5 kali sehari, yaitu ini adalah sebagai lambang bahwasanya Muslim itu, keimanan seorang Muslim itu bisa kita tandai dari salatnya. Yang kedua ialah zakat, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, yang menjadi salah satu pilar keuangan Islam. Nah, dari zakat ini banyak juga ada nilai-nilai seperti saling menghargai dan juga saling memberi. Di situ ada namanya saling berbagi juga. Dan kemudian puasa, yaitu menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas tertentu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu puasa, dan juga terdapat puasa-puasa sunnah di dalamnya. Dan kemudian haji, melakukan perjalanan ke kota suci Makkah sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, jika memungkinkan secara fisik dan keuangan. Oke, selanjutnya pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah merujuk kepada pola-pola perilaku, keyakinan, nilai-nilai, tradisi, institusi, serta hasil karya manusia lainnya yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, kebudayaan tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok atau masyarakat, tetapi juga berperan sebagai cara untuk menyatukan antara suatu individu dengan kelompok, dan individu kepada individu lainnya, kelompok dan kelompok lainnya, serta berinteraksi, berpikir, dan berperilaku, serta membentuk persepsi mereka terhadap dunia di sekitar. Jadi itu kebudayaan. Dan juga kebudayaan dapat berubah seiring waktu karena interaksi dengan budaya lainnya,
proses globalisasi, perkembangan teknologi, dan faktor-faktor lainnya. Oke, selanjutnya hubungan antara agama dan budaya. Hubungan antara agama dan budaya di Indonesia sangat kompleks. Berikut adalah hubungan antara agama dan budaya. Dalam pembahasan kali ini yang saya paparkan hanya 4, yaitu yang pertama nilai-nilai moral, yang kedua tradisi, yang ketiga seni dan arsitektur, yang keempat bahasa. Sedangkan masih banyak yang lain, tapi yang saya sebutkan hanya 4 pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah nilai-nilai moral. Agama dan budaya di Indonesia seringkali saling memperkuat dalam menyebarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati. Nah, ini adalah nilai norma-norma manusia, ya. Itu bahwasanya di dalam Islam ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan ataupun moral. Oke, selanjutnya tradisi. Agama dan budaya seringkali terjalin dalam tradisi dan upacara adat. Misalnya seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia tidak hanya memiliki makna agama tetapi juga mencerminkan tradisi budaya yang khas, yaitu seperti daerah kita Aceh, yaitu ada istilahnya salam-salaman, baik itu setelah Lebaran maupun beberapa hari setelah Lebaran. Dan budaya itu masih dilestarikan oleh masyarakat kita, masyarakat di sekitar kita. Itu menandakan bahwasanya di situ terdapat budaya kita yang berhubungan dengan agama, yaitu di situ terdapat nilai-nilai ukhuwah ataupun persaudaraan. Yang ketiga adalah seni dan arsitektur. Ya, seni arsitektur di Indonesia seringkali mencerminkan pengaruh agama Islam, Hindu, Buddha, dan tradisi lokal. Misalnya seni kaligrafi Islam, arsitektur masjid yang khas, dan seni tari yang sering dimainkan dalam konteks keagamaan seperti tari saman ataupun tari ratuh, yang di situ terdapat selawat-selawat, dan juga seperti di daerah kita yaitu zikir maulid. Di situ juga terdapat juga selawat-selawat dan juga nyanyian Islami juga. Oke, lanjut yang keempat yaitu bahasa. Bahasa Indonesia juga mencerminkan pengaruh agama dengan banyak istilah agama Islam yang telah diadopsi ke dalam bahasa sehari-hari. Ya, oke, lanjut. Oke, konsep Islam tentang kebudayaan. Konsep Islam tentang kebudayaan menekankan pada harmoni antara ajaran Islam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa prinsip dalam dasar konsep Islam tentang kebudayaan. 1. Menghargai terhadap keanekaragaman, nilai-nilai moral dan etika, adaptasi dan toleransi, pembangunan masyarakat yang berkualitas, keterbukaan terhadap inovasi. Nah, dalam menghargai terhadap keanekaragaman, Islam mengajarkan penghargaan ataupun menghargai terhadap keberagaman budaya dan suku-suku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, dari ayat tersebut mencantumkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus saling menghargai bangsa, suku maupun adat dan tradisi. Oke, selanjutnya poin adaptasi dan toleransi. Islam mengajarkan prinsip adaptasi dan toleransi terhadap kebudayaan lokal asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ini tercermin dalam sejarah Islam di Indonesia, di mana agama Islam mengakomodasi tradisi lokal dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan apabila suatu adat ataupun suatu budaya itu bertentangan dengan agama, maka itu tidak kurang bagus untuk kita ikuti ataupun dilarang.
Makna toleransi di sini yaitu saling menghargai dalam segi beragama, bukan dari segi keyakinan. Nah, toleransi ada juga batasnya. Dan juga selanjutnya poin pembangunan masyarakat yang berkualitas, yaitu Islam mendorong pembangunan masyarakat yang berkualitas dengan mempromosikan pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ini termasuk pengembangan seni, budaya, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya poin keterbukaan terhadap inovasi. Meskipun Islam menghormati tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada, Islam juga mendorong keterbukaan terhadap inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Nah, itu tadi poin-poin tentang konsep Islam terhadap kebudayaan. Oke, kita lanjutkan. Proses perkembangan kebudayaan Islam. Perkembangan kebudayaan Islam melibatkan serangkaian proses yang kompleks dan sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam perkembangan kebudayaan Islam. 1. Yang pertama ialah pertumbuhan awal di Arab. Awalnya Islam tumbuh dan berkembang di wilayah Arab dengan Mekah dan Madinah sebagai pusat penting. Di sini ajaran Islam mulai berbentuk pola-pola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Arab. Yaitu pada zaman Rasulullah SAW, Islam mulai berkembang dari berbagai aspek kehidupan, yaitu dari aspek sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat Arab. Selanjutnya, penyebaran melalui ekspansi kekhalifahan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kekhalifahan Islam memperluas pengaruhnya melalui penaklukan dan penyebaran agama ke wilayah-wilayah baru di luar Arab. Ini mencakup wilayah-wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan bahkan mencapai Spanyol. Oke, selanjutnya akulturasi dengan budaya lokal. Selama proses penyebaran ini, Islam berinteraksi dengan berbagai budaya lokal yang ada di wilayah yang ditaklukkan. Ini menyebabkan proses akulturasi di mana unsur-unsur budaya asli disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, dan sebaliknya unsur-unsur Islam juga diadopsi ke dalam budaya lokal. Oke, selanjutnya perkembangan ilmiah dan kultural. Di bawah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Umayyah di Cordoba, Islam mengalami masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perpustakaan besar, rumah-rumah ibadah megah, universitas, dan pasar yang ramai menjadi ciri khas dari periode ini. Oke, selanjutnya diaspora dan penyebaran Islam ke Nusantara. Nah, melalui proses perdagangan, penyebaran dakwah, dan hubungan antar kerajaan, Islam tiba di wilayah Nusantara, kini Indonesia, pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Di sini Islam beradaptasi dengan budaya lokal dan membentuk kebudayaan Islam yang unik di Indonesia. Selanjutnya, reformasi dan revitalisasi. Seiring dengan perubahan zaman, masyarakat Muslim mengalami berbagai tantangan dan perubahan. Ini termasuk gerakan reformasi seperti Wahabi di Arab Saudi dan gerakan revivalis seperti di berbagai negara Muslim yang berusaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai asli Islam. Oke, proses perkembangan kebudayaan Islam ini telah berlanjut hingga hari ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, politik, dan perubahan sosial. Meskipun demikian, keberadaan dan pengaruh Islam dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Muslim tetap menjadi ciri khas yang kuat, baik dalam tradisi keagamaan maupun dalam aspek kehidupan sehari-hari. Oke. Kesimpulan secara keseluruhan, perkembangan kebudayaan Islam adalah sebuah perjalanan panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai tahapan dan proses. Dari awalnya tumbuh dan berkembang di wilayah Arab, Islam kemudian menyebar luas ke berbagai belahan dunia melalui ekspansi kekhalifahan dan interaksi dengan berbagai budaya lokal. Proses ini tidak hanya mencakup penyebaran ajaran agama, tetapi juga akulturasi dengan budaya-budaya yang ada di wilayah yang ditaklukkan.
selama periode keemasan. Islam menjadi pusat perkembangan ilmiah, kultural, dan peradaban yang maju di dunia. Di samping itu juga, di berbagai wilayah, Islam juga menjadi pendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, Islam beradaptasi dengan budaya lokal dan membentuk kebudayaan Islam yang unik. Meskipun mengalami berbagai tantangan perubahan sepanjang sejarahnya, pengaruh Islam dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat Muslim tetap menjadi ciri khas yang kuat. Dalam konteks ini, keberadaan Islam telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam membentuk identitas dan karakteristik budaya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di bidang kurang, saya mohon maaf. Telah beruntung orang yang menyampaikannya, beruntung pula orang yang mendengarkannya, lebih beruntung lagi orang yang mengamalkannya. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu memang dari diri saya sendiri, dan jika itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri presentasi saya pada hari yang berbahagia ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.